Ya, Ya, Salam, selamat malam. Malam, Shalom Pak. Pak Diki, salam. Ya, jadi malam ini saya belum bahas tentang lanjutan materi pengajaran kita. Itu akan dilanjutkan pada hari Minggu karena saya harus memberikan presentasi pradebat untuk perdebatan sesi kedua saya dengan Pak Beni Irawan mengenai Mazmur 110 karena perdebatan mengenai Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 itu harus jelas tentang teks acuannya karena Petrus quote dari Mazmur 110 ayat 1. Dan tidak mungkin di dalam sesi debat itu 10 menit eksegesis itu bisa mengcover tentang sebenarnya apa yang sesungguhnya dikatakan oleh Mazmur 110 mengenai Mesias. Dan kalau saudara belajar tentang kutipan-kutipan perjanjian lama di dalam perjanjian baru, Mazmur 110 adalah Mazmur yang paling sering dikutip di dalam perjanjian baru, khususnya Mazmur 110 ayat 1 dan Mazmur 110 ayat 5. Misalnya di dalam surat Ibrani itu adalah salah satu teks acuan yang paling kunci untuk penulis surat Ibrani argue mengenai jabatan Yesus sebagai imam besar. Nah, untuk membahas tentang teks ini, dan tentu saja ini akan sangat menjadi background perjanjian lama yang sangat penting untuk memahami klaim Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32, ayat 33 sampai dengan ayat 36. Khususnya ayat 36 ketika Petrus mengatakan Allah telah menjadikan Yesus Tuhan dan Mesias. Nah, teks itu akan menjadi salah satu teks kunci di dalam perdebatan sesi kedua. Dan karena itu kita perlu jelas tentang Mazmur 110. In fact, saya akan perlihatkan bahwa Mazmur ini sangat spektakuler. Berbicara mengenai siapakah Tuhan Yesus. Termasuk sangat spektakuler. Membuktikan mengenai doktrin Tritunggal dari dalam perjanjian lama. Nah, saya akan share screen untuk membagikan materi PowerPoint saya. Saya klik di mana ini? Share screen. Oke. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sudah kelihatan ya untuk PowerPoint-nya ya. Supaya jangan muncul 3 orang begini, saya klik apa ini? Di samping ini. Oh ya, itu. Oke. Sorry. Nah, full screen-nya kelihatan? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi kita akan mulai dengan eksposisi kristologi Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, apa yang hendak saya buktikan di dalam presentasi ini? Pertama, saya akan membuktikan bahwa Mazmur 110 mengafirmasi bahkan membuktikan di dalam relasi intertekstualnya dengan perjanjian baru, membuktikan mengenai doktrin Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Termasuk Mazmur 110 membuktikan bahwa Mesias yang dijanjikan di dalam Mazmur 110 itu bukan Mesias yang manusia biasa, tapi Mesias yang adalah Yahweh sekaligus manusia. Jadi membuktikan mengenai dua natur Kristus atau doktrin yang disebut dengan hypostatic union. Nah, kita mulai dengan memperhatikan struktur dari Mazmur 110. By the way, saya ingin kasih komentar begini. Bagi Bapak Ibu Gembala, dalam mempersiapkan khotbah, outline khotbah itu jangan ngarang dari mana-mana. Dan ini saya serius katakan kepada saudara-saudara. Jangan menciptakan outline khotbah yang tidak ada di dalam teks. Karena firman Tuhan telah menyediakan bagi kita pokok-pokok pikiran apa yang harus kita khotbahkan. Dan karena itu penelitian mengenai struktur teks itu sangat penting. Jadi kalau you mau khotbah dari Mazmur 110, you bisa lihat sekarang di screen. Jadikan ini sebagai struktur dari khotbah saudara. Sebab di dalam Mazmur 100 dan semua teks di dalam Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, sudah menyediakan struktur untuk kita jadikan sebagai outline untuk khotbah kita. Jadi event outline pun, you tidak boleh ngarang.
You harus dapatkan itu dari teks. Itulah gunanya orang melakukan eksegesis. Eksegesis berarti mengeluarkan arti dari dalam teks. Kita tidak boleh masukkan arti yang ada di kepala kita ke dalam teks. Kita harus dapatkan arti itu dari dalam teks. Itu eksegesis. Nah, kalau kita masukkan arti yang ada di sini ke dalam teks, itu eisegesis. Dan itu tidak boleh dilakukan. Itu dosa di dalam menafsirkan Alkitab. Nah, Mazmur 110 itu bisa dibagi menjadi dua. Ayat 1 dan ayat 5 itu membentuk garis besar dari isi Mazmur ini. Kita tahu dari mana? Kita tahu berdasarkan apa yang disebut dengan orakel, ucapan ilahi. Jadi Tuhan langsung ngomong. Itu disebut istilah teknisnya di dalam orang belajar Alkitab. Itu namanya orakel. Jadi saudara hari ini dapat satu istilah baru di dalam membaca Alkitab. Orakel. Orakel itu berarti ucapan Tuhan secara langsung. Ucapan ilahi. Nah, di dalam ayat 1 itu orakel mengenai Mesias sebagai raja. Kemudian ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan tentang orakel yang pertama. Jadi ingat kalau you mau khotbah dari teks ini, outline-nya ada 2 garis besar. Kemudian sub outline-nya itu ada di ayat 2 dan ayat 3. Jadi ayat 2, ayat 3 itu bertugas menjelaskan tentang orakel yang pertama, yaitu Mesias sebagai raja. Kemudian orakel yang kedua itu ada di ayat yang keempat. Mesias sebagai imam besar. Di ayat 4. Mesias sebagai imam besar. Kemudian ayat 5 dan sampai dengan ayat 7 itu menjelaskan tentang orakel yang kedua. Tapi yang menarik adalah kalau saudara perhatikan. Ini Mazmur yang sangat spektakuler dan sangat unik. Sangat unik. Yang menarik adalah kalau saudara perhatikan orakel yang pertama, Mesias sebagai raja, komentrinya atau penjelasannya itu adalah penjelasan tentang Mesias sebagai raja. Jadi saudara dapat keterangan tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, kemudian pada hari tentaramu. Jadi elemen-elemen yang bicara tentang Mesias sebagai raja. Kemudian kalau saudara perhatikan orakel yang kedua, Mesias sebagai imam besar. Yang menarik adalah di ayat 5 sampai ayat 7 harusnya kita kalau ayat 2 ayat 3 menjelaskan tentang Mesias sebagai raja, maka ketika dia pindah ke orakel kedua Mesias sebagai imam besar, mestinya dia kasih komentari tentang Mesias sebagai imam besar. Mestinya begitu kan? Tapi yang menarik dari Mazmur ini adalah setelah dia bicara tentang Mesias sebagai imam besar ayat 4, dia kembali lagi memberikan komentari tentang Mesias sebagai raja. Wow. Jadi, you bicara tentang imam besar, tapi you kasih komentari tentang raja. Itulah sebabnya Mazmur ini membuat banyak orang pusing. Karena harusnya keterangan penjelasan tentang raja itu sudah ada di ayat 3. Dan ayat 5 sampai ayat 7 demi konsistensi kita expect, berharap ketemu komentari mengenai Mesias sebagai imam besar. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Mazmur ini. Yang dia lakukan adalah setelah dia bicara tentang Mesias sebagai imam besar menurut aturan Melkisedek. Lalu ayat 5 sampai ayat 7 dia kembali lagi memberikan komentari tentang Mesias sebagai raja. Nah, untuk tujuan dari presentasi ini, saya tidak akan bahas tentang Mesias sebagai imam besar. Itu nanti di dalam sesi lain. Karena itu ada kaitan dengan Melkisedek. Itu satu tema besar yang lain. Dan kita perlu gunakan satu waktu tersendiri untuk bahas tentang Mesias sebagai imam besar menurut aturan Melkisedek. Karena itu nanti kita harus bahas Ibrani pasal 5 sampai pasal 7. Kemudian ayat 4 dari Mazmur 110, kemudian kaitannya dengan Kejadian pasal yang ke-14. Dan itu tidak mungkin dibahas di dalam sesi live pada malam ini. Jadi mari kita fokus hanya kepada orakel mengenai raja, ayat 1. Kemudian komentrinya mengenai Mesias sebagai raja, ayat 2, ayat 3. Kemudian komentri lanjutannya mengenai Mesias sebagai raja, ayat 5 sampai dengan ayat 7. Mari kita fokus kepada elemen-elemen itu. Karena itu nanti akan sangat relevan dengan argumen saya mengenai eksegesis dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 yang nanti akan saya kemukakan di dalam perdebatan dengan Pak Beni Irawan, sesi kedua. Nah, kita harus mulai dengan bertanya tentang siapa penulis dari Mazmur ini. Nah,
mayoritas isi Alkitab, siapa yang nulis itu tidak terlalu berpengaruh terhadap bagaimana kita mengartikan teks itu. Siapa yang nulis teks apa itu tidak terlalu berpengaruh terhadap bagaimana kita mengartikan isi dari teks itu. Tapi sekali lagi Mazmur ini unik. Siapa yang menulis Mazmur ini menentukan bagaimana kita memaknai isi dari Mazmur ini. Jadi ini Mazmur yang unik. Bukan hanya unik di dalam outline-nya, tapi unik dalam hal you harus mulai dengan menetapkan siapa yang menulis Mazmur ini. Nah, mayoritas critical scholar, saya kutip salah satunya dari John Goldingay, ini pakar Perjanjian Lama, bahkan dia nulis buku tafsiran dalam seri komentar, seri tafsiran Perjanjian Lama yang sangat prestisius, Becker Exegetical Commentary on the Old Testament. You dengar namanya aja, you udah pusing-pusing. Jadi ini komentari yang sifatnya exegetical, sangat teknis dan ditulis secara akademik oleh seorang pakar Perjanjian Lama yang sangat terkenal, John Goldingay. Dan menurut dia, yang menulis Mazmur ini bukan Daud. Bukan Daud, tetapi salah seorang di istana Daud. Apakah dia adalah seorang pelayannya Daud atau seorang nabi yang melayani di istana Daud. Bahkan menurut dia mungkin saja itu Gad atau Nathan atau figur-figur lain yang muncul di dalam kitab Tawarik. Nah, kalau you menganut pandangan ini, bahwa yang nulis itu adalah pegawainya Daud, atau salah seorang nabi yang melayani pada masa pemerintahan Daud, dan bukan Daud yang menulis Mazmur ini, maka bagaimana you membaca Mazmur pasal 1 ayat 1? Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi Tuanku di situ siapa? Tuanku di situ adalah Daud. Karena yang nulis adalah salah seorang pegawainya Daud atau salah seorang nabi yang melayani di dalam kerajaan Daud atau di istana Daud. Itu sebenarnya tadi saya katakan, siapa yang menulis Mazmur ini menentukan bagaimana kita memaknai isi dari Mazmur ini. Jadi kalau you percaya bahwa yang nulis Mazmur ini bukan Daud, maka Mazmur ini pasti bukan Mazmur tentang Mesias. Karena Daud bukan Mesias. Anda sudah lihat logiknya sekarang? Nangkap poinnya? Yang nulis Mazmur ini kalau bukan Daud, maka ini bukan Mazmur tentang Mesias, tapi Mazmur tentang Daud. Karena ayat 1 berkata, Tuhan berkata kepada Tuanku. Jadi kalau yang nulis bukan Daud, maka Tuanku di situ adalah Daud. Pegawainya Daud menyebut Daud dengan sebutan Tuanku. Nah, ini pandangan yang dianut oleh banyak scholar dalam bidang Perjanjian Lama. Dan itu sebabnya tidak semua scholar yang kritikal percaya ini Mazmur tentang Mesias. Sebab kalau yang nulis bukan Daud, maka yang nulis ini bicara tentang Daud. Dan kita tahu Daud itu bukan Mesias. Nah, tetapi saudara perhatikan, Yesus percaya bahwa yang nulis Mazmur ini adalah Daud. Sebab validitas argumen Yesus di dalam Markus pasal 12 ayat 35 sampai 37, paralelnya pasal 22 ayat 41 46, Lukas pasal 20 ayat 41 sampai 44. Validitas argumen Yesus di dalam teks ini mengasumsikan bahwa yang nulis Mazmur ini adalah Daud. Perhatikan Yesus bilang begini. Pada suatu kali Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan Mesias adalah anak Daud. Ayat 36, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi Yesus memahami Mazmur 110, itu Daud nulis, dan Daud bicara tentang Mesias, dan Mesias disebut dengan sebutan Adoni, Tuanku. Nah, saya memilih untuk percaya bersama dengan Yesus bahwa yang nulis Mazmur ini adalah Daud. Dan karena itu, Mazmur 110 adalah Mazmur Mesianik, Mazmur tentang Mesias. Dan sebenarnya bukan juga hanya Yesus yang percaya bahwa Mazmur 110 ditulis oleh Daud. Kalau you baca Lukas Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 sampai dengan 35, ketika Petrus quote teks itu pun, Mazmur 110 pun,
dia mengasumsikan bahwa yang nulis Mazmur itu adalah Daud, dan Daud bicara tentang Mesias. Jadi Tuanku di dalam Mazmur 110 ayat 1 itu adalah Mesias. Daud bicara tentang Mesias, dan Mesias disebut dengan sebutan Tuanku. Sebab ini saudara harus ingat, karena kata le David di dalam Mazmur 110 bahasa Ibraninya, preposisi le di situ itu bisa berarti dari, artinya Daud yang nulis, tapi bisa juga berarti untuk. Artinya Mazmur ini ditulis oleh orang lain untuk Daud. Dan itu sebabnya tadi saudara ketemu John Goldingay percaya bahwa yang nulis itu adalah salah seorang pegawainya Daud atau seorang nabi yang melayani di istana Daud, bicara tentang Daud. Karena preposisi le David itu bisa berarti dari Daud, tapi juga bisa berarti tentang Daud atau untuk Daud. Nah, jadi kita harus melihat preposisi itu dalam kaitan dengan bagaimana Yesus dan Petrus membaca Mazmur itu. Mereka percaya yang nulis itu adalah Daud, dan karena itu Daud menulis mengenai Mesias. Nah, itu tentang penulisnya. Jadi sekarang kita jelas bahwa menurut Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Mazmur ini ditulis oleh Daud, dan karena itu tidak ada keraguan bahwa Mazmur 110 adalah Mazmur tentang Mesias, Mazmur Mesianik. Nah, yang menarik adalah di dalam Mazmur 110 ayat 1 dikatakan Tuhan Yahweh Tetragrammaton berkata kepada Tuanku, Adoni di dalam bahasa Ibraninya. Dan karena menggunakan kata Adoni, maka you buka komentari, buka tafsiran, baik yang dari pihak Injili maupun yang kritikal, yang liberal, mengenai Mazmur 110, mayoritas penafsir percaya bahwa Mesias yang disebut dengan Adoni di dalam ayat 1 Mazmur 110, itu bukan sebutan ketuhanan. Itu sebabnya you baca di dalam, bahkan di dalam terjemahan, mereka terjemahkan itu dengan Tuanku, bukan Tuhanku. Karena mereka percaya Mesias yang diadres, yang dibicarakan di dalam ayat ini, itu adalah manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Sebelum saya jawab itu, sebelum saya berikan perspektif bahwa sebenarnya memang itu harus dimaknai sebagai Tuhan, tapi jelas di dalam Mazmur ini, dan ini saudara harus betul-betul perhatikan, karena Wanes Pentakostals akan mati di dalam teks ini. Mereka mati di dalam teks ini. Sebab jelas di sini kita berhadapan dengan dua pribadi yang berbeda. Apakah Adoni di situ adalah pribadi ilahi atau manusia, itu belum penting sekarang. Tapi yang jelas secara logis di dalam teks ini, Mesias dan Yahweh itu dua pribadi yang berbeda. Mesias dan Yahweh dua pribadi yang berbeda. Karena dikatakan Yahweh berkata kepada Adoni. Tidak mungkin pribadi yang sama. Dan kalau kaitkan dengan Markus pasal 12, Matius pasal 22, Adoni di situ Yesus kaitkan dengan dirinya. Jadi Yesus dan Yahweh yang dibicarakan dalam Mazmur 110 itu bukan satu pribadi yang sama, tapi dua pribadi yang berbeda. Jadi Wanes Pentakostal sudah game over. Karena mereka percaya Yesus adalah pribadi yang sama dengan pribadi Bapa. Sudah game over. Anda lihat betapa mudahnya menghancurkan Wanes Pentakostal hanya dengan Mazmur 110. Hanya dengan Mazmur 110 ayat 1. Sebab jelas di sini dua pribadi yang berbeda, bukan satu pribadi yang sama. Dua pribadi yang berbeda. Nah, maka pertanyaan. Ini pertanyaan yang sederhana, tapi akan meledakkan pikiran saudara malam ini. Saudara akan lihat betapa luar biasanya Tuhan memfirmankan firman-Nya di dalam Mazmur 110 mengenai anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya perlu bertanya begini, sebenarnya tuannya Daud itu siapa? Siapa tuannya Daud? Karena Daud jelas menyebut Mesias dengan sebutan Adoni.
Maka kita harus bertanya, ini pertanyaan simpel. Siapakah Tuan Daud? Siapakah Tuan Daud? Nah, sebenarnya konteksnya memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Dan hanya dengan memperhatikan konteksnya, jawaban ini sudah terjawab dengan komplit dan sempurna dan tidak ambigu. Bahwa tuannya Daud adalah figur ilahi yang tidak lain adalah Yahweh. Meskipun dia pribadi yang berbeda dari Bapa yang berbicara di ayat 1, orakel yang pertama. Tuhan berkata kepada tuanku, dan tuanku di situ juga adalah pribadi ilahi yang adalah Yahweh. Dari mana kita tahu? Saudara tinggal perlu membaca ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan begini. Jadi saudara ingat ya, Tuhan berkata kepada tuanku di ayat 1, duduklah di sebelah kananku. Duduklah di sebelah kananku. Jadi yang duduk di sebelah kanan itu siapa? Adoni. Saudara ingat itu? Adoni. Adoni tuanku duduk di sebelah kanan Yahweh. Nah saudara jangan tanya dulu apa arti duduk di sebelah kanan. Nanti kita bahas itu. Tapi saudara ingat dulu posisi Adoni ada di sebelah kanan Yahweh. Dan saudara baca ayat 5. Ayat 5 dikatakan, Tuhan yang ada di sebelah kananmu. Nah, jadi ini bicara tentang Adoni yang duduk di sebelah kanan Yahweh yang dibicarakan di ayat 1. Dan kali ini di ayat 5, Adoni yang duduk di sebelah kanan Yahweh itu disebut dengan kata Tuhan. Bahkan kalau saudara baca Indonesia terjemahan baru, mereka terjemahkan dengan kapital semua. Mengindikasikan bahwa itu adalah Yahweh. Jadi Yahweh yang duduk di sebelah kananmu, mu di situ adalah Yahweh yang berbicara di ayat 1. Yahweh berkata kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku. Jadi Adoni di situ siapa? Yahweh. Di ayat 5. Tapi pribadi yang berbeda. Nah, memang di dalam bahasa Ibrani-nya, ayat 5 itu tidak menggunakan tetragrammaton, tapi menggunakan kata Adonai. Adonai. Tapi itu sama saja. Karena kata Adonai di dalam perjanjian lama itu adalah sebutan pengganti, substitut untuk Yahweh. Dan in fact, kalau saudara tidak percaya, even para saksi Yehova pun percaya bahwa Mesias adalah Yahweh. Di screen itu saudara perhatikan, saya quote. Saksi Yehova mati di sini. Jadi saudara lihat ini satu ayat, para bidat itu bergelimpangan mati berantakan di sini. Ini satu ayat, semua bidat-bidat palsu itu, yang tak seberapa itu, semua tewas di ayat ini. Di teks ini, Mazmur 110. Makanya tadi saya bilang, Mazmur ini akan meledakkan kepala saudara. Dan sayang sekali banyak critical scholars yang telah mendustai dunia ini, menyimpangkan firman Tuhan dan tidak memperlihatkan kepada saudara betapa spektakulernya Mazmur ini. Di ayat 5, even para saksi Yehova terjemahkan, Yehuwa ada di sebelah kananmu. Mu di situ siapa? Mu di situ adalah Yahweh yang berbicara, duduklah di sebelah kananku. Jadi yang di sebelah kanan itu siapa? Adoni. Dan di ayat 5, Yehuwa ada di sebelah kananmu. Jadi Yehuwa di sini adalah Adoni di ayat 1. Dengan kata lain, selamat tinggal saksi Yehova. Karena you percaya bahwa Adoni di ayat 1 itu adalah ciptaan. Tapi bagaimana mungkin ciptaan kemudian you terjemahkan di ayat 5 dengan Yehuwa. Saksi Yehova sudah game over di dalam Mazmur 110 ayat 1. Oneness Pentecostals sudah game over di Mazmur 110 ayat 1. Arianisme juga sudah game over di Mazmur 110 ayat 1 dan ayat 5. Game over. Game over. Jadi Mesias yang dibicarakan di dalam teks ini, meskipun di ayat 1 disebut dengan Adoni, tapi di ayat 5 disebut dengan Adonai yang adalah sebutan pengganti untuk Yahweh. Dan itulah sebabnya even para bidat, saksi Yehova pun di dalam terjemahan dunia barunya menerjemahkan ayat 5 dengan Yehuwa. Nah, you tidak dapat kejelasan yang lebih jelas dari itu lagi, bahwa itu adalah Yahweh.
Tapi pada saat yang sama, dari Mazmur ini kita tahu bahwa Yahweh yang berbicara di ayat 1 adalah pribadi yang berbeda dari Yahweh yang ada di ayat 5. Karena Yahweh yang ada di ayat 5 ada di sebelah kanan Yahweh yang berbicara di ayat 1. Wow. Nah, in case kalau saudara masih belum yakin, mari kita ajukan pertanyaan itu dalam konteks Mazmur secara keseluruhan. Siapakah Tuhan? Tuannya Daud. Mazmur 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, sebab engkaulah Tuanku. Jadi siapakah Tuannya Daud? Yahweh. Mazmur 35 ayat 23 yang digunakan oleh Thomas untuk berbicara mengenai Yesus. Yang waktu saya bawa itu ke dalam perdebatan kemarin, Pak Beni sama sekali tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Mazmur 35 ayat 23, terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku, Elohai wa Adonai, ho teosmu kai ho kuriosmu. Dan formulasi itu digunakan oleh Thomas untuk berbicara mengenai Yesus di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Nah, kembali kepada poin ini. Siapakah Tuannya Daud? Yahweh. Yahweh Tuannya Daud. Dan yang menarik juga adalah kalau saudara baca perjanjian lama, malaikat Tuhan yang adalah figur yang berbeda dari Bapa, yang juga disebut dengan Yahweh di dalam Keluaran pasal 3, Kejadian pasal 16, pasal 22, Hakim-Hakim pasal 1, pasal 2, kemudian pasal 13, dan masih banyak teks yang lain. Malaikat Tuhan pun disebut dengan Adonai. Disebut dengan Adonai. Di dalam banyak teks. Saudara bisa lihat itu sekarang di screen. Dan in case kalau saudara masih belum yakin juga, saudara perlu ingat, Mazmur pasal 89, ayat 19 sampai 20 bicara tentang Daud. Dan di ayat 26-27, Tuhan menyebut Daud sebagai penguasa yang lebih tinggi dari semua penguasa di muka bumi ini. Jadi Daud pasti tidak punya Tuhan yang adalah manusia. Karena dia adalah raja yang menempati posisi the highest ranking of human ruler. Menempati posisi paling tinggi dari para penguasa yang manusia. Jadi kalau dia lebih tinggi dari semua penguasa yang manusia, maka tuannya Daud pasti bukan manusia. Pasti bukan manusia. Jadi saudara baru dapatkan satu bukti yang tidak bisa direfute bahwa Mesias di dalam Mazmur pasal 110 tidak lain adalah Yahweh sendiri. Dan yang menarik juga, Mesias ini bukanlah pribadi yang sama dengan pribadi Bapa. Itu jelas dari ayat 1. Jelas dari ayat 1. Jadi siapakah Mesias? Di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yahweh. Tapi apakah Mesias ini adalah pribadi yang sama dengan Bapa yang juga adalah Yahweh? No. Karena itu jelas dari ayat 1. Yahweh berkata kepada Tuanku. Jelas pribadi yang berbeda. Jadi kita ketemu dua pribadi ilahi yang berbeda di dalam Mazmur 110. Yang satu adalah Mesias, yang satu adalah Bapa. Dua-duanya adalah pribadi yang berbeda, tapi sama-sama disebut dengan Lord, Adonai, Yahweh. Itu jelas dari konteksnya. Kita lanjutkan. Kita juga harus bertanya, oke, kalau begitu sekarang Mesias disuruh duduk di mana? Jelas bahwa sebutan duduklah di sebelah kananku, ayat 1, itu adalah undangan untuk Mesias duduk di tahta Tuhan bersama dengan Yahweh di sorga. Itu jelas. Dan saudara bisa lihat bukti-bukti itu di dalam banyak bagian, even hanya dari dalam kitab Mazmur. Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, istilah tumpuan kaki ini juga menarik, tapi nanti kita akan bahas itu. Kalau ada yang bertanya tentang itu, kita skip. Perhatikan Mazmur 2 ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga. Kata bahasa Ibrani harus diterjemahkan duduk di sorga.
tertawa, Tuhan mengolok mereka. Jadi Tuhan duduk di mana? Di surga. Dan Mesias diundang untuk duduk bersama dengan Tuhan di tahtanya di surga. Dan Tuhan bilang, duduklah di sebelah kananku. Kemudian Mazmur 11 ayat 4, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga. Tahtanya di surga. Kemudian 103 ayat 19, Tuhan akan menegakkan tahtanya di surga. Jadi Mesias memasuki surga dan duduk bersama dengan Tuhan di atas tahtanya di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya. Nah, you jangan pikir Tuhan punya dua tahta. Tuhan hanya punya satu tahta. Dan nanti kita akan lihat sebenarnya tahta itu maksudnya apa. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tahta itu sebenarnya bicara tentang kedaulatan, kekuasaan, kontrol, otoritas, kendali mutlak Tuhan atas segala sesuatu di surga dan di bumi. Di surga dan di bumi. Itu maksud dari tahta Tuhan. Jadi you jangan berpikir tentang tahta Tuhan itu berarti ada satu kursi di surga. Kemudian Tuhan duduk di situ. Nah kalau you berpikir begitu, you sedang menghujat Tuhan. Karena berpikir begitu mengasumsikan Tuhan itu makhluk fisikal. Dan lebih kurang ajar lagi kalau you mulai berpikir bahwa Tuhan itu punya pantat untuk dia duduk di atas tahtanya. Jadi hati-hati dengan pikiranmu ketika itu menyangkut dengan Tuhan. Makanya saya bilang bahwa hati-hati dengan kata-kata dan pikiranmu ketika itu menyangkut Tuhan. Sebab kita sudah dapat penegasan yang jelas dari Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Bahwa Tuhan adalah roh. Tuhan itu bukan physical being. Kalau Tuhan itu adalah roh, maka tahtanya itu pasti bukan tahta yang fisikal. Itu sebabnya Yesus bicara tentang kerajaanmu di surga dan di bumi. Kehendakmu di surga dan di bumi. Kerajaan Tuhan itu sudah hadir di bumi. Itu tidak bicara tentang geografi politis yang ada batas-batas wilayahnya. Tidak, itu bicara tentang kontrol, kedaulatan, kendali, kekuasaan Tuhan yang mutlak di surga dan di bumi. Jadi saudara perlu ingat istilah-istilah itu adalah istilah-istilah yang simbolik. Itu tidak literal. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Nah, saudara perlu pause di sini dan saudara ingat apa yang dikatakan oleh Yahweh mengenai Mesias. Mesias dikatakan duduklah di sebelah kananku. Tapi di dalam teks ini seluruh makhluk sorgawi, segenap tentara surga, itu bicara tentang segenap makhluk surgawi yang melayani Yahweh di surga, yang tidak kelihatan, yang spiritual beings, yang ciptaan, yang melayani Tuhan di surga. Dikatakan mereka ngapain? Berdiri di dekat tahtanya. Berdiri di dekat tahtanya. Mereka tidak berbagian di dalam kontrol, kuasa, kendali, otoritas, kekuasaan, kedaulatan mutlak Tuhan. Mereka tidak berbagian di situ. Mereka berdiri, simbolais, mereka siap sedia. Kapan saja disuruh untuk mengeksekusi sebuah perintah, mereka harus lakukan itu. Mereka menempatkan diri sebagai para ministers, para pelayannya Tuhan. Yang bersiap sedia, bersiaga, orang berdiri itu simbol dari kesiagaan. Bersiaga untuk menerima perintah dan mengeksekusi perintah. Tapi Mesias diundang untuk duduk di sebelah kanan Allah. Yang berarti Mesias berbagian dalam kekuasaan yang sama, kontrol yang sama, otoritas yang sama, kendali mutlak yang sama atas segala sesuatu. Dan itu tidak mungkin bisa disandang oleh Mesias yang hanya manusia biasa. Dia haruslah satu nature dengan Bapa, sehingga dia bisa menyandang otoritas, kekuasaan, kontrol, kendali, kedaulatan mutlak atas segala sesuatu. Dan bukankah Yesus juga bilang begitu? Matius pasal 28, saudara ingat ayat 18? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah nanti saya akan bahas itu ketika tiba pada kutipannya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 sampai dengan 35.
Jadi saudara perhatikan, selain Yahweh, tidak ada yang duduk di atas tahta Tuhan di surga. Dan Mesias ini diundang untuk duduk di atas tahta itu dan berbagian di dalam kedaulatan, kontrol, kekuasaan, otoritas, kendali mutlak Tuhan, Yahweh atas segala sesuatu. Jadi Anda katakan kepada saya bahwa Mesias itu manusia biasa. No. Mazmur 110 di dalam konteks dekatnya maupun di dalam konteks keseluruhan Perjanjian Lama mengharuskan kesimpulan bahwa Mesias ini adalah figur ilahi yang setara dengan Bapa, namun pribadinya berbeda dengan Bapa, dan dia diundang untuk duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Bahkan kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 21, Yesus sendiri yang bilang loh, aku duduk di atas tahta Bapakku. Wahyu pasal 3 ayat 21. Dan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 3 bicara tentang tahta Bapa dan anak domba. Itu kata tahta di situ dalam perdebatan saya dengan Rudi Yohanes, sang debater, yang dia kelonjotan untuk jawab saya. Tahta itu tunggal. Jadi Yesus diberi otoritas untuk duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Makanya tadi saya bilang, you tidak boleh berpikir bahwa kita sedang bicara tentang makhluk yang physical beings di sini. Karena kalau you mulai berpikir tentang tahta yang kursi yang fisikal dan mulai berpikir tentang pribadi-pribadi physical beings, maka you akan tiba pada kesimpulan penghujatan terhadap Tuhan. Oh, berarti mereka duduk pangku-pangkuan di situ. No. Maka sekali lagi saudara-saudara, ini bukan sekadar untuk menambah pengetahuan saudara, tapi saya ingatkan kepada saudara, dengan segala kesungguhan, hati-hati dengan pikiranmu, kata-katamu mengenai Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Nah, sekarang kita akan mulai perhatikan. Para penganut Unitarian, apakah itu Sabellianisme, Arianisme, Oneness Pentecostals, para saksi Yehova, Yahudi Rabbinik, atau Muslims, mereka punya masalah besar. Masalahnya adalah begini. Mazmur 113 mengatakan begini. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Lebih tinggi dari langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi? Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi? Ini adalah pertanyaan retoris yang mengharapkan jawaban tidak. Jadi pertanyaan itu jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada yang seperti Tuhan yang diam di tempat tinggi. But kita baca di dalam Mazmur 110 ada satu pribadi yang disebut Daud dengan Tuanku, dan di ayat 5 disebut dengan Adonai, boleh duduk di tempat yang maha tinggi, dan dia menempati posisi yang mengatasi segala langit karena dia duduk bersama dengan Tuhan di atas tahtanya. Jadi Anda mau bilang kepada saya bahwa Mesias itu manusia biasa? Kecuali kalau Anda berpikir Alkitab berkontradiksi dengan dirinya, tapi Alkitab tidak berkontradiksi dengan dirinya, maka Mesias yang dibicarakan di dalam Mazmur 110 pasti harus adalah pribadi yang berbeda dari Bapa namun punya nature, esensi yang sama dengan Bapa. Itulah sebabnya dia layak untuk ada di tempat yang maha tinggi. Dan dia layak untuk duduk di tempat yang maha tinggi. Duduk di atas tahta Tuhan yang mengatasi segala langit. Mazmur 115 ayat 6. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Saudara perlu ingat Mazmur ini. Saudara perlu ingat Mazmur ini. Karena Mazmur ini akan sangat spektakuler menjelaskan tentang klaim-klaim Yesus pasca kebangkitan. Saudara ingat, di dalam Matius pasal 28 ayat 18 Yesus bilang, segala otoritas telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Nah, kenapa Yesus combine dua domain wilayah kekuasaan itu? Saudara harus ingat, di dalam Mazmur ini yang dikatakan oleh Yahweh adalah, yang dikatakan oleh Mazmur ini adalah, bahwa meskipun secara legal segala sesuatu itu Tuhan punya dan Tuhan berotoritas atas segala sesuatu,
Tapi di dalam distribusinya, bumi itu dipercayakan kepada manusia untuk dikelola dan ditata layani. Itu adalah mandat kebudayaan yang diberikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Berkuasalah atas binatang di laut dan lain sebagainya. Berkuasa atas ciptaan yang ada di bumi. Jadi domain di bumi itu dipercayakan kepada manusia untuk boleh berkuasa atas bumi. Tetapi tidak ada yang boleh berkuasa atas surga. Hanya Tuhan yang boleh berkuasa atas surga. Tapi yang menarik adalah di Matius pasal 28. Ayat 18, Yesus bilang, segala kekuasaan di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Apa maksudnya? Maksudnya bahkan even Yesus sudah ada di sorga pun, dia tetap Allah sejati. Dan karena itu dia berkuasa atas sorga. Tapi dia juga tetap adalah manusia sejati. Sehingga bahkan dia sudah di sorga pun, dia tetap berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi. Dan bahkan nanti akan saya buktikan itu dari konteks Mazmur 110 sendiri. Jadi saudara lihat, Mazmur-Mazmur ini memberikan kekayaan spektrum gagasan teologis yang sangat spektakuler mengenai siapakah Tuhan Yesus yang kita sembah dan yang telah menjadi juru selamat kita satu-satunya. Nah, sampai di sini saudara harus ingat ini. Selain Yahweh tidak ada yang layak untuk duduk di atas tata Tuhan di surga. Tidak ada yang layak. Tapi masalahnya adalah Mazmur 110 bicara tentang ada satu figur disebut Daud sebagai Adoni. Dan di ayat 5 disebut sebagai Adonai. Dan dia boleh duduk di atas tata Tuhan. Di tempat yang maha tinggi mengatasi segala langit. Ketika Mazmur 113 bilang tidak ada yang seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang maha tinggi. Nah, kalau tidak ada yang seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang maha tinggi. Tetapi Mesias ini boleh diam di tempat yang maha tinggi. Maka kesimpulannya apa? Mesias berbagian di dalam identitas yang disebut Tuhan Allah kita. Mesias yang disebut sebagai Tuannya Daud tidak mungkin semata-mata adalah ciptaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang hanya berkesimpulan Mesias itu ciptaan. Kecuali kalau dia berniat untuk menipu. Atau dia berniat untuk membuat saudara. Dia tahu saudara tidak tahu apa-apa tentang isi Alkitab. Maka dia bikin kesimpulan begitu karena you tidak bisa buktikan bahwa dia salah. Tapi hari ini saudara sudah lihat data dari dalam Alkitab. Dan kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kita percaya Alkitab menafsirkan Alkitab. Dan kita lihat data dari Alkitab. Bahwa berdasarkan pembacaan total reading of the scripture. Mesias di dalam Mazmur 110 tidak mungkin adalah manusia biasa. Dia haruslah Yahweh. Harus. Karena dia duduk di tempat yang maha tinggi. Dan dia duduk di tempat di mana kemuliaan Yahweh mengatasi segala langit. Satu lagi Mazmur 148 ayat 13. Dan language ini akan sangat penting. Memberikan link antara Mazmur 110 mengenai Mesias dengan kutipan Petrus dari Mazmur 110 di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 sampai dengan 35. Saudara perhatikan, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Jadi ini bicara tentang Yahweh. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara literal, mestinya diterjemahkan hanya namanya saja yang layak ditinggikan. Layak ditinggikan, exalted. Nah, saudara tahu, saya sudah sering kasih tahu saudara, nama itu adalah representasi dari keseluruhan diri Tuhan. Jadi bukan berarti YHWH, simbol-simbol itu yang ditinggikan, tapi namanya itu bicara tentang Tuhan sendiri. Jadi hanya Tuhan yang layak ditinggikan setinggi-tingginya. Hanya Tuhan yang layak diagungkan seagung-agungnya. Itu poinnya. Nah, yang menarik adalah saudara perhatikan di language yang digunakan oleh Petrus ketika mengutip dari Mazmur 110 ayat 1 di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 sampai dengan 35. Dan konteksnya bicara tentang Yesus yang sudah bangkit.
Konteksnya bicara tentang Yesus yang sudah bangkit. Saudara perhatikan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Saudara ingat Mazmur 148 mengatakan apa? Hanya nama Yahweh yang ditinggikan. Dan Petrus bilang sesudah ia ditinggikan. Apa maksudnya ditinggikan? Ditinggikan untuk duduk di atas tahta Tuhan pasca kebangkitannya. Setelah dia merendahkan diri menjadi manusia. Menurut penulis surat Ibrani, dia dibuat menjadi lebih rendah dari para malaikat. Sedikit lebih rendah daripada malaikat. Dan setelah kebangkitannya, naik ke surga, dia ditinggikan. Duduk di atas tahta Tuhan. Dengan kata lain, Mazmur 110 bicara tentang apa? Mazmur 110 bicara tentang the exaltation of the Messiah. Peninggian Mesias pasca kebangkitannya. Pasca kebangkitannya. Nah, tidak mungkin perjanjian lama sudah mencegah saudara untuk berpikir tentang manusia yang boleh ditinggikan setara dengan Tuhan. Karena dikatakan hanya Tuhan yang diam di tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang seperti Tuhan Allah yang diam di tempat yang maha tinggi. Dan hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Dan Yesus pasca kebangkitannya ditinggikan. Duduk di atas tahta Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu proving bahwa Yesus adalah Yahweh. Karena hanya Yahweh yang boleh ditinggikan. Dan Yesus yang bangkit duduk di atas tahta Tuhan itu ditinggikan. Saudara lihat linknya sekarang. Masalahnya adalah para scholars yang kritikal, yang menghabiskan puluhan tahun bahkan sampai tua, belajar teologi, tidak memperlihatkan kepada saudara gagasan-gagasan ini. Kenapa? Kenapa? Karena mereka tidak percaya, benar-benar percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi saudara lihat Petrus, rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, diinspirasikan oleh Roh Kudus, mampu melihat kekayaan firman Tuhan di dalam totalitas Mazmur mengenai siapakah Mesias. Sehingga ketika dia quote dari Mazmur 110, dia bukan hanya quote dari ayat itu, tapi dia quote ayat itu di dalam terang seluruh perjanjian lama mengenai Mesias. Sehingga dia menggunakan istilah ia ditinggikan. Dan orang langsung ingat Mazmur 148 bahwa hanya Tuhan yang bisa ditinggikan. Tidak boleh ada manusia yang ditinggikan. Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat sekarang. Petrus sedang menjelaskan tentang fenomena Pentakosta. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Nah, saudara mungkin pikir, oke, bukan Daud yang naik ke surga, tapi Elia juga naik ke surga, bukan? Bukan itu maksud Petrus. Petrus tidak sedang bicara tentang orang dari bumi naik ke surga. Petrus bicara tentang exaltation, peninggian duduk di atas Tuhan. Bukan Daud yang diundang untuk duduk bersama dengan Tuhan di tahtanya di surga. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 110, bukan? Mazmur 110 bukan hanya bicara tentang manusia yang diangkat ke surga, bukan itu. Poin Petrus di sini adalah bahkan Daud yang menempati posisi the highest ranking of the human ruler, penguasa tertinggi dari para penguasa manusia, even Daud tidak diundang untuk duduk bersama dengan Tuhan di atas tahtanya di surga. Malahan Daud sendiri berkata, Daud ini siapa? Penguasa tertinggi di antara semua penguasa bumi. Penguasa tertinggi di antara semua penguasa bumi. Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi even penguasa tertinggi dari semua human rulers, Daud bicara tentang Mesias yang ditinggikan untuk duduk bersama dengan Tuhan di atas tahtanya di surga. Di atas tahtanya di surga. Nah, you kalau diundang duduk di atas tahtanya di surga, you pasti bukan ciptaan. Karena ingat Mazmur tadi katakan, hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Dan tidak ada yang layak ditinggikan sedemikian rupa, kecuali kalau pribadi itu adalah Yahweh sendiri. Tapi bukan hanya itu.
Sekarang saudara akan siap untuk mendapatkan gagasan spektakuler yang lain. Jadi Mazmur ini bicara tentang Mesias sudah di surga. Dan dia ditinggikan duduk bersama dengan Tuhan di surga. Tapi saudara perhatikan Mazmur pasal 110 ayat 1 dan 2. Mazmur 110. Dan sambil saudara ingat Mazmur yang tadi saya perlihatkan kepada saudara. Langit itu kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Saudara ingat itu. Jadi domain pemerintahan, kekuasaan di bumi dipercayakan, dimandatkan kepada manusia. Kepada manusia. Kekuasaan di surga itu tetap menjadi kepunyaan Tuhan. Tuhan mempercayakan kekuasaan di bumi kepada manusia. Saudara ingat Mazmur itu. Mazmur 115 ayat 6. Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ini Mesias sudah di surga. Duduk di sebelah kanan Yahweh. Kemudian tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh-musuh. Nah Sion ini bicara tentang Yerusalem. Jadi dia mulai memerintah mulai dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalem. Itu Mazmur 110 ayat 2. Tapi bagaimana caranya kamu memerintah di Yerusalem, di Sion? Perjanjian Lama kasih tahu kita, untuk memerintah di Yerusalem, di Sion, you harus berasal dari keturunan Yehuda. Tapi keluarga spesifik mana di dalam keturunan Yehuda yang darinya dijanjikan raja mesianik dari keturunan Yehuda. Keluarga mana? Keluarga Daud. Keluarga Daud. Saudara lihat. Di dalam 1 Tawarik 5 ayat 1 dan 2. Kemudian di dalam 1 Tawarik 28 ayat 4. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku. Aku di sini Daud. Dari antara segala puaku, nenek moyangku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puaku dari antara kaum Yehuda. Dan dari anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dengan kata lain, untuk memerintah dari surga. Memerintah. Ini Mesias sudah di surga. Sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia pemerintahannya bukan hanya di sorga, tapi juga mencakup pemerintahan di bumi dan itu dimulai dari Sion, dari Yerusalem. Dan menurut perjanjian lama, you tidak bisa memerintah di Yerusalem kecuali you adalah keturunan Daud. Dan yes, Mesias adalah keturunan Daud. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, even sudah di surga pun, Yesus tetap adalah manusia sejati. Jadi dia bukan hanya Allah sejati dan manusia sejati ketika ada di bumi, tapi even sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa pun, dia tetap adalah Allah sejati dan manusia sejati. Tadi kita sudah establish bahwa dia adalah Yahweh. Tapi Mazmur ini bukan hanya bicara tentang Mesias adalah Adonai, Mesias juga adalah Raja di Sion, dan you tidak bisa jadi Raja di Sion kalau you tidak menjadi keturunan Daud. Dan untuk jadi keturunan Daud, you harus manusia sejati. You tidak mungkin adalah hantu. Nangkap poinnya sekarang? Wahyu pasal 22 ayat 16. Ini kata-kata Yesus di surga loh. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya. Jadi Yesus bicara tentang ada malaikat yang dia utus untuk memberi tahu Yohanes. Memberikan visi kepada Yohanes. Bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas yaitu keturunan Daud. Nah ini terjemahan yang salah. Salah. LAI membuat kecelakaan besar di sini. Sebab saudara perhatikan kata bahasa Yunaninya di bawah. Ego eimi. Heritza kaitogenos Daud. Jadi saudara perhatikan, ego eimi, aku adalah, heritza itu root, akar, kai dan togenos Daud, keturunan Daud. Jadi aku adalah akar dan keturunan Daud. Ini maksudnya apa akar? Maksudnya adalah dari saya Daud berasal, tapi pada saat yang sama saya adalah keturunan Daud. Wow. Bukankah ini mengingatkan kita kepada Mazmur 110 ayat 1? Daud menyebut Mesias sebagai Tuanku, dan Tuanku di situ adalah
Yahweh. Dengan kata lain, Daud berasal dari siapa? Daud berasal dari Yesus. Yesuslah yang menciptakan Daud. Tetapi sebagai manusia, Yesus bilang, yes, saya menciptakan Daud. Tapi sebagai manusia, saya adalah keturunan Daud. Ini kata-kata Yesus setelah dia ada di surga loh. Jadi Yesus tidak berhenti menjadi manusia sejati, even setelah dia naik ke surga, even setelah dia ditinggikan untuk duduk bersama dengan Yahweh di atas tahtanya di surga. Dan itulah sebabnya juga kenapa di Matius pasal 28 ayat 18, Yesus tetap menggunakan bentuk pasif. Kepadaku telah diberikan. Kenapa dia menggunakan bentuk pasif? Karena ingat, even setelah dia di surga pun, dia masih manusia. Manusia sejati dan Allah sejati. Dan Allah sejati. Itu sebenarnya dia gunakan language pasif di situ. Nah, saudara sudah nanggap poinnya ya? Dan nanggap ya? Sekarang kita lihat lagi satu gagasan yang spektakuler yang saya yakin saudara tidak pernah dikasih tahu soal ini. Saya percaya saudara tidak pernah dikasih tahu soal ini. Saudara ingat di Kejadian 3 ayat 15, janji Injil yang pertama, ketika Adam dan Hawa dihukum, Tuhan menjanjikan tentang keturunan perempuan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan, antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya, keturunan perempuan, the seed of the woman, akan meremukkan kepala ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ular itu akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Saudara perhatikan language dari Mazmur 110 ayat 5 dan ayat 6. Saudara perhatikan ayat 5, ayat 6. Kemudian saudara baca secara berpasangan dengan ayat 1, Mazmur 110. Mazmur 110 bilang begini. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi footstool, tumpuan kakimu. Tumpuan kakimu. Nah, jadi musuh-musuhnya ada di mana? Ada di tumpuan kaki Mesias. Tumpuan kaki Mesias. Lalu saudara baca ayat 5 dan ayat 6. Baca ayat 5 dan ayat 6. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ini Yahweh, Adoni, yang di ayat 1 digunakan kata Adonai. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia ngapain? Meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri yang luas. Ia meremukkan the head of the nations. The head of the nations. Kepala bangsa-bangsa. Dan kepala di situ bahasa Ibraninya ros itu digunakan bentuk singular, tunggal. Jadi kepala dari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang telah dikuasai oleh setan, menolak Tuhan, melawan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, kepalanya itu siapa? Kita tidak dapat jawabannya dari sini, tapi jelas di dalam teks ini dikatakan Mesias meremukkan kepala dari bangsa-bangsa yang melawan Tuhan, yang memberontak terhadap Tuhan, yang berlaku kejam dan lalim di hadapan Tuhan. Dan saudara langsung ingat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nya di situ adalah perempuan. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Mazmur ini membuat link antara proto-evangelium yang ada di Kejadian 3 ayat 15. Tetapi memberinya dengan keterangan yang lebih detail. Bahwa permusuhan itu adalah permusuhan yang bukan hanya permusuhan dengan setan, tapi permusuhan antara setan dan
orang-orang ke bangsa-bangsa, para raja, para penguasa, semua orang yang dipengaruhi oleh setan untuk memberontak melawan Tuhan. Dan di dalam Mazmur ini dikatakan Mesias meremukkan kepala dari bangsa-bangsa. Itu mengingatkan kita akan Kejadian 3 ayat 15 yang disebut dengan proto-evangelium. Tapi ada yang lebih spektakuler lagi. Tadi saya katakan bahwa ayat 2 itu mengindikasikan bahwa Mesias itu memerintah di Sion, dan itu merupakan petunjuk, dan ini memerintah dari surga loh. Tapi juga pemerintahannya dimulai dari Sion, dari Yerusalem. Mengindikasikan dia adalah manusia sejati event setelah dia ada di surga. Dan in case kalau saudara masih belum yakin, saudara perlu baca ayat yang ke-7. Mazmur 110 ayat 7. Dari sungai di tepi jalan ia minum, sebab itu ia mengangkat kepala. Nah, saudara perhatikan ia di situ itu siapa? Ia di situ kalau saudara mulai baca dari ayat 5, Tuhan ada di sebelah kananmu, Adonai. Kemudian mulai gunakan kata ganti orang ketiga untuk Tuhan itu di ayat 5. Ia meremukkan raja-raja, ia menghukum bangsa-bangsa, ayat 6. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala. Kemudian ayat 7, dari sungai di tepi jalan ia minum. Jadi ia di situ siapa? Adoni yang di ayat 5. Tapi ia yang di ayat 5 itu sudah duduk bersama dengan Tuhan di surga. Dan dia adalah Yahweh. Karena hanya Yahweh yang layak duduk di tahta Tuhan di surga. Tapi dikatakan di ayat 7 dia ngapain? Dari sungai di tepi jalan ia minum. Dan sebab itu ia mengangkat kepala. Jadi ia minum setelah melakukan peperangan. Setelah terlibat di dalam peperangan. Dengan kata lain, di dalam Mazmur ini dikatakan, tuannya Daud minum setelah melakukan peperangan. Ini sudah di sorga. Sudah di sorga. Nah ini bicara tentang apa? Event sudah di sorga. Mesias masih merupakan manusia sejati. Sebab language yang digunakan di sini mengasumsikan keberadaan sebagai manusia sejati. Tuhan tidak butuh minum. Yang butuh minum itu manusia. Dan itu sebabnya secara poetik, dengan gaya puisi, Daud bicara tentang Mesias yang melakukan spiritual warfare ini, peperangan spiritual ini. Dan di akhir dari peperangan spiritual ini dikatakan, dia minum. Dia dari sungai di tepi jalan, ia minum. Dan sebab itu ia mengangkat kepala. Jadi saudara lihat betapa kayanya Mazmur 110. Sangat kaya. Kita bahkan belum bahas tentang ayat 4 yang bicara tentang Mesias sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Kita bahkan belum bicara tentang itu karena waktunya tidak cukup. Nanti next kita bisa bahas tentang itu, tentang Melkisedek. Nah, kita perlu simpulkan ini dulu. Mazmur 110 jelas bicara tentang dua pribadi ilahi yang berbeda. Bicara tentang Yahweh, tapi Yahweh ini berkeberadaan dalam dua pribadi yang berbeda. Sebab dua-duanya harus setara untuk sama-sama layak duduk di atas tata Allah di surga. Itu jelas dari konteksnya. Nah, tapi Mazmur 110 itu dikutip di dalam perjanjian baru terutama oleh Yesus dan juga oleh Petrus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 sampai dengan ayat 35. Nah, kita hanya akan fokus kepada Yesus untuk menyorot tentang implikasi trinitarian dari Mazmur 110. Waktu Yesus mengutip dari Mazmur 110, kali ini Yesus bukan hanya mengidentifikasi dirinya sebagai tuannya Daud, Adoni, dan Adonai yang ada di ayat 5 Mazmur 110, tapi sekarang dia sebut satu pribadi yang lain. Saudara perhatikan, Yesus, mulai dari ayat 35, pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Jadi bicara tentang dia. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus. Oh, Yesus. Oleh Roh Kudus. Kita tidak ketemu Roh Kudus di dalam Mazmur 110 kan. Tapi Yesus bilang untuk Daud bisa tahu bahwa Mesias itu adalah Yahweh.
Itu karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sekarang kita bukan hanya ketemu Bapa dan Mesias, tapi sekarang kita ketemu Roh Kudus. Dan Yesus sendiri yang bilang begitu. Saya percaya Yesus. Saya percaya apa yang dikatakan Yesus. Saya tidak percaya apa yang dikatakan Arius. Saya tidak percaya apa yang dikatakan Sabelius. Saya tidak percaya apa yang dikatakan para liberal. Saya percaya apa kata Yesus. Dan Yesus membaca Mazmur 110. Dan kali ini bukan hanya ada Bapa dan ada Mesias, tapi juga ada Roh Kudus. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan, Yahweh, telah berfirman kepada Tuanku, Adonai. Jadi Yahweh bicara kepada Adonai, yang itu berarti sama-sama ilahi. Dan duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Orang banyak yang besar jumlah mendengarkan dia dengan penuh minat. Nah, in case kalau saudara tidak tahu tentang latar belakang cultural dari teks ini, makanya kita perlu belajar dunia perjanjian baru. Singkatnya itu begini. Pada masa Yesus, orang-orang Yahudi percaya, secara cultural percaya bahwa seorang anak kehormatannya itu tidak lebih tinggi dari papanya. Papanya tidak punya kehormatan yang lebih tinggi dari leluhurnya. Leluhurnya tidak punya lebih tinggi kehormatan yang lebih tinggi dari leluhurnya yang lebih dahulu. Dengan kata lain, yang tua itu lebih terhormat dari yang muda. Itu prinsip mentalitas budaya pada masa itu begitu. Nah, Yesus challenge mentalitas budaya itu dengan merujuk kepada Mazmur 110. Yes, betul, Mesias adalah anak Daud. Tapi kalau in case you berpikir bahwa karena dia anak Daud maka dia lesser than David, you harus hati-hati. Karena Mazmur 110 oleh pimpinan Roh, Daud bilang, Mesias adalah Tuanku. Jadi bagaimana mungkin dia anak Daud dan karena itu secara cultural lebih rendah dari Daud. Bagaimana mungkin dia lebih rendah dari Daud ketika dia sendiri adalah tuannya Daud. Dan bukankah Yesus juga sudah ngomong di dalam Wahyu pasal 22 yang tadi saya ikut, ayat 16. Dia adalah akar dan keturunan Daud. Jadi hati-hati dengan Mesias. Mesiasmu kalau menurut kerangka culturalmu adalah Mesias yang kecil karena dia adalah keturunan Daud, maka kehormatannya tidak lebih tinggi dari kehormatan Daud. Tetapi kamu tidak boleh mikir begitu, hai orang-orang Yahudi. Tidak boleh. Kenapa? Karena Daud oleh pimpinan Roh menyebut Mesias yang adalah keturunannya itu dengan sebutan My Lord, Adoni. Mesias lebih besar dan pada saat yang sama lebih kecil dari Daud. Wow. Luar biasa bukan? Kesimpulan. Mazmur 110 di dalam relasi intertekstualnya menyingkapkan tentang 3 pribadi ilahi yang berbeda. Dari mana kita tahu? Dari kutipan Mazmur 110 di dalam Markus pasal 12 dan paralelnya, termasuk juga di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 sampai dengan 35. Para penulis perjanjian baru, Yesus, Petrus mengidentifikasi pribadi-pribadi ilahi yang plural dari Mazmur 110. Dan ada 3 pribadi yang diidentifikasi di situ. Bapa, Mesias, dan Roh Kudus. Mesias dan Roh Kudus. Tapi pada saat yang sama, mereka menegaskan tentang sema Yahudi, Allah itu esa. Karena persis sebelum Yesus berdiskusi tentang Mesias anak Daud, yang tadi kita lihat, di ayat sebelumnya, Yesus menyatakan Allah itu esa dan dia menarik implikasinya. Karena Allah itu esa, maka kamu harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Dan persis setelah penegasan Allah itu esa, Yesus mengajak mereka berdiskusi tentang anak Daud. Dan di situ kita menemukan bahwa Allah yang esa itu disingkapkan oleh Yesus berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Mesias, dan Roh Kudus. Tapi bukan hanya itu. Mazmur 110 bicara tentang Mesias yang adalah Yahweh, jelas dari konteksnya, sekaligus manusia sejati juga jelas dari konteksnya. Jadi even di dalam perjanjian lama sudah ada doktrin tentang hypostatic union. Mesias yang satu pribadi dengan 2 natur yang berbeda.
Allah sejati sekaligus manusia sejati di dalam satu pribadi yang disebut dengan Mesias. Dan di dalam perjanjian baru, gagasan itu terus-menerus muncul dan ditegaskan. Itu baru dari Mazmur 110. Jadi saudara lihat betapa kayanya Mazmur 110 dan saya hentikan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan saya